akan memberikan tutorial pembuatan kolom daftar nilai peserta didik, serta bagaimana rumus rata-rata, nilai raport, dan memberikan grade pada siswa. Jadi kita pilih sel A8, kita NIM, bisa NIS, NSN tergantung. Ini hanya sebagai contoh. Lalu jenis kelaminnya apa? Laki-laki atau perempuan? Di sini nilai. Di bawah sini di kolom E, di sel E9, tugas. Saya ambil contoh 3 tugas saja. Ini sebagai contoh saja. Lalu rata-rata ulangan harian 1, 2, dan 3. Terus setelah itu di sini rata-rata lagi. UTS, UAS, nilai raport, dan keterangan ini ada di kolom P, baris 8 ya, keterangan. Nah, sudah seperti ini. Kita blok dari kolom A sampai kolom P. Dari baris 8 sampai baris 10 ya. Jadi ini yang huruf ini itu kolom, yang angka ini itu baris. Terus kita pilih di sini, lalu kita pilih yang all borders. Nah, setelah seperti ini 3 baris ini akan kita satukan akan kita gabung menjadi satu. Kita pilih merge and center seperti ini. Lalu kita pilih setara tengah agar ini tulisannya ada di tengah-tengah ya. Lalu pada kolom B, C, D ini kita mau juga lakukan sama halnya seperti di kolom A. Caranya kita hanya perlu arahkan kursornya ke bawah, sudut bawah kanan. Kita tarik sampai kolom D. Nah, setelah itu kita pilih ini, autofill option. Kita pilih saja fill formatting only. Nah, maka formatnya akan tercopy seperti ini. Lalu ini nilai. Kita gabungkan juga. Ulangan harian, kita gabung juga. Nah, setelah itu, ini rata-rata kita gabungkan ya. Sama ini juga kita gabungkan. Nah, ini kan UAS, UTS UAS dan nilai rapor mau kita gabungkan juga 2 baris ini. Caranya sama seperti yang tadi sudah kita lakukan, cukup tarik sampai sini, lalu pilih autofill option, kita pilih fill formatting only. Nah, setelah seperti ini, nah kan sudah seperti ini. Ini kita lihat bahwa di sini dia terpotong ya. Kita bisa pilih wrap text. Ini wrap text agar dia bisa terlihat lebih rapi ya, tidak terpotong. Nah ini bisa kita setara tengah seperti ini biar lebih rapi. Ini juga kita wrap text. Lalu ini pada kolom P kita gabungkan ya juga. Lalu kita bisa atur lebarnya seperti ini, lalu rata tengah. Setelah seperti ini, kita atur ini ya, lebarnya, NIM-nya, namanya. Nah, ini kan dia lebarnya terlalu besar ya. Caranya itu tidak usah satu-satu kita atur, kita cukup seperti ini. Blok saja dari kolom E sampai kolom L, lalu kita tarik. Nah, ini segini aja. Kita sesuaikan saja. Kita rapikan ya. Nah, jika sudah selesai seperti ini, kita beralih ke
kolom A baris 11 kita blok. Sesuaikan saja ya. Kalau misalnya siswanya ada 31 ya kita sampai bawah, kita ini saja. Saya pakai contoh 5 siswa saja. Seperti ini, baru kita pilih all borders. Nah, seperti ini. Terus kita 1 kasih nomor, 2. Cukup sampai 2 saja, lalu kita blok, tarik sampai ke bawah, maka akan otomatis terisi. NIM-nya ini NIM asal ya. Lalu di sini kan dia seperti ini bentukannya, kita beralih ke, kita pilih format, number format. Nah, kita pilih teks, lalu kita ketik 1 kali, kita enter, maka sudah berubah menjadi full angka. Ini hanya contoh ya, saya contoh saja ini NIM-nya. Silahkan diisi sesuai dengan NIM siswa. Nah, tadi kan sudah ini ya. Sekarang namanya. Silahkan diisi nama siswanya. Jenis kelaminnya jangan lupa. Nah, ini sudah selesai. Kita lanjut isi tugas, nilai dari tugas-tugasnya, begitu pula ulangan hariannya, UTS, UAS-nya juga. Jadi ini sudah saya tambahkan nilainya. Kita rapikan ya. Ini hanya sebagai contoh. Nah, lalu bagaimana mencari rata-ratanya? Kita tidak perlu menjumlahkannya satu per satu. Kita cukup gunakan rumus average. Lalu kita blok. Dari sini, dari kolom E sampai kolom G. Seperti ini, lalu balas kurung. Enter. Maka inilah nilai rata-rata tugasnya. Lalu kita tidak perlu ya cari satu-satu. Cukup kita tarik saja ke bawah ini seperti ini. Nah, maka inilah nilai rata-ratanya. Kan ini dia ada 2 angka ya belakang koma. Kita ini pilih yang ini. Nah, maka dia akan bulat seperti ini ya. Tidak lupa untuk dirapikan. Selanjutnya, lakukan yang sama, average. Blok. Balas kurung, enter. Sudut kanan bawah tarik. Nah, sudah selesai untuk rata-rata dari tugas maupun ulangan hariannya. Jadi ini sudah saya buatkan bobot nilai karena kita akan menghitung berapa nilai raport dari peserta didik. Di sini ada bobot tugas itu 2, ulangan harian 2, UTS 3, UAS 3. Nah, sekarang kita sama dengan, lalu buka kurung 2 kali, lalu kita arahkan kursornya ke rata-rata, kita pencet sekali, lalu kita kali.
tanda kali itu bintang ya kalau di keyboard. Terus kali 2, balas kurung, tambah, buka kurung, dan pilih rata-rata ulangan harian. Kali 2 lagi karena bobotnya 2 kan. Terus tambah, buka kurung. Nah, seperti ini. Lalu dikali 3 karena di sini dia bobotnya 3. Tambah, buka kurung, UAS, kali 3 seperti ini. Terus di terakhir itu ada tutup kurungnya. Karena di awal itu 2 kali buka kurung, di akhir pun juga seperti itu. Lalu garing ini itu sebagai pembagi, bagi 10. Kenapa 10? Karena ini totalnya semua bobot nilainya itu ada 10. Setelah itu kita enter. Nah, inilah nilai raportnya. Kita bulatkan ya. Nah, seperti ini. Tidak perlu dihitung satu-satu, cukup lakukan hal seperti yang tadi kita lakukan, yaitu tarik ke bawah. Nah, maka inilah nilai raportnya. Selanjutnya, untuk memberikan keterangan apakah siswa tersebut mendapatkan grade A, B, atau C. Nah, seperti ini caranya. Sama dengan if, buka kurung, pilih kolom yang akan kita berikan keterangannya. Terus lebih besar, sama dengan kita lihat di sini tuh grade-nya. Kalau untuk mencapai grade A itu 86 ya. Berarti di sini 86, titik koma, kutip A, titik koma, if, buka kurung. Nah, terus kita besar sama dengan di sini syarat mendapat B itu 76 sampai 85. Jadi kita tulis 76, titik koma, kutip B, titik koma, kutip C. Terus tutup. Oh ya, kita di sini seperti ini ya. Nah, dia udah dapat A. Kan dia raportnya dapat 88 ya. Berarti dia benar ya, sudah benar ya dapat grade A. Lalu kita tarik lagi. Nah, langsung muncul otomatis. Coba kita lihat di sini raportnya dapat B. Sesuai ya di sini. Syarat mendapat grade B itu antara 76 sampai 85. Ini dia dapat C karena dia di bawah 75 ya. Nah, benar ya. Jadi, kita rapikan seperti ini. Nah, agar lebih nyaman dipandang, kita berikan warna. Bebas ya, ini opsional. Nah, selesai. Jadi, inilah daftar nilai peserta didik. Jadi, di sini nggak mentok 5 ya, bisa sampai berapakah 30 sesuai jumlah siswa kita. Jadi, sekian tutorial dari kelompok 7. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.